Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 dengan anggotakan yang pertama ada Adinda Putri Mahardika, yang kedua ada Mutiara Ayu Kirani, yang ketiga ada Salsabila Dewi Kumuning, yang keempat ada saya Mugni Mulia Permana, dan yang kelima ada Anggriani Nindya Puspita. Di sini kami akan menjelaskan tentang permasalahan sistem siaran jaringan yang ada di Indonesia. Masa setelah reformasi merupakan sebuah masa yang banyak sekali mengalami perubahan pada berbagai sektor kehidupan. Perubahan tersebut sangat dirasakan pada berbagai sektor tersebut, seperti contoh pada sistem kebijakan baru pada bidang penyiaran dan ranah regulasi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, di mana undang-undang tersebut menjelaskan tentang penyiaran. Dalam undang-undang tersebut, salah satu poin pentingnya yaitu menjelaskan tentang sistem stasiun jaringan. Dengan adanya kebijakan tersebut, mengubah sistem penyiaran Indonesia dari awalnya sistem terpusat menjadi sistem jaringan yang membawa semangat perubahan serta pemerataan dan keadilan. Jadi sebelum adanya pasca reformasi, sistem siaran jaringan di Indonesia yaitu dia awalnya yaitu sistem jaringan terpusat. Nah, setelah reformasi, lama-kelamaan sistem tersebut mengalami perubahan karena dirasakan agar bisa membawa lebih baik lagi ke depannya tentang informasi dan jaringan bagi Indonesia. Dengan tujuan lain, agar daerah lain mendapatkan manfaat yang lebih baik di ranah penyiaran, baik di wilayah isi siaran atau diversity of content, dan di wilayah bisnis ekonomi penyiaran, diversity of ownership. Selanjutnya, apa itu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002? Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 adalah undang-undang yang di dalamnya menjelaskan tentang sistem penyiaran, di mana undang-undang tersebut merupakan sebuah undang-undang payung hukum yang mengatur tentang penyiaran di negara Republik Indonesia kita tercinta ini. Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 terdapat dua pasal yang kami ambil yang penting. Yang pertama ada pasal 6 ayat 3 dan pasal 34. Yang pertama pasal 6 ayat 3 di dalamnya menjelaskan tentang dalam sistem penyiaran nasional terdapat lembaga penyiaran dan pola jaringan yang adil dan terpadu, yang dikembangkan dengan bentuk stasiun jaringan dan stasiun lokal. Artinya, dalam pasal 6 ayat 3 tersebut dijelaskan bahwa antar daerah dengan daerah pusat harus mengalami pemerataan, artinya adil dalam segi jaringan ataupun yang lainnya, untuk setiap hak yang mendapatkan hak yang sama. Terus yang kedua yaitu ada pasal 34. Pasal 34 di dalamnya berbunyi, yang pertama izin penyelenggaraan penyiaran sebagai berikut. Yang pertama ada izin penyelenggaraan penyiaran radio diberikan untuk jangka 5 tahun. Jangka waktu 5 tahun. Yang kedua, izin penyelenggaraan penyiaran televisi diberikan untuk jangka waktu 10 tahun. Jadi, saya ulangi lagi. Di dalam pasal 34, di dalamnya berbunyi, pertama, izin penyelenggaraan penyiaran radio diberikan untuk jangka 5 tahun tertentu. Yang kedua, izin penyelenggaraan penyiaran televisi diberikan untuk jangka 10 tahun. Di mana secara singkatnya pasal tersebut
Dimaksud dengan izin penyelenggaraan penyiaran dipindah tangankan kepada pihak lain. Misalnya, izin penyelenggaraan penyiaran yang diberikan kepada badan hukum tertentu dijual atau dialihkan pada badan hukum yang lain ataupun perseorangan. Selanjutnya yang terakhir itu ada harapan dan solusi. Harapannya dengan situasi saat ini, sebaiknya sistem saluran jaringan harus diperkuat dalam RUU terbarunya, bukan sebaliknya tidak diwajibkan. Solusinya melalui penguatan regulasi sistem siaran jaringan dengan memperlakukan pembatasan kepemilikan media penyiaran dengan memperkuat peran KPI atau Komisi Penyiaran Umum sebagai regulator body atau nantinya akan mendorong terciptanya suatu keadilan dalam pengelolaan sektor penyiaran. Mengenai harapan dan solusi yang ada di Indonesia saat ini, belum berhasilnya pelaksanaan sistem jaringan yang menyebabkan masih kuatnya praktik sentralistik di industri penyiaran saat ini. Regulator masih dikendalikan oleh negara, yaitu Menko Kominfo. Meski terdapat regulator lain, yaitu KPI dan Mahkamah Konstitusi, di mana setiap penyelenggaraan sistem siaran jaringan ini melalui sistem siaran jaringan dan setiap perubahan jumlah anggota stasiunnya terdapat dalam sistem siaran jaringan wajib dilaporkan kepada pemerintahan ataupun menteri. Jadi setiap sistem yang diselenggarakan oleh badan regulator yang ada di Indonesia saat ini, keputusan-keputusannya wajib dilaporkan kepada pemerintah. Penguasa infrastruktur penyiaran yang ada di Indonesia ini merupakan sebuah badan yang secara sentralistik, di mana isi siarannya itu dipengaruhi atau didominasi oleh kepentingan perseorangan, di mana cenderung kepentingan tersebut itu bersifat Jakarta sentris ataupun terpusat. Produksi konten lokal masih didominasi oleh tim produksi dari induk jaringan. Jadi produksi konten lokal saat ini masih istilahnya masih dikuasai oleh dari induk jaringan. Lanjut pada poin berikutnya, setelah UU nomor 32 tahun 2002 dibuat, ternyata masih banyak terjadi penyimpangan di sistem siaran pertelevisian di Indonesia yang dapat dilihat dari berbagai dimensi. Yang pertama, dimensi politik. Media massa sendiri sangat mempunyai pengaruh besar dan dibutuhkan dalam demokrasi. Namun demokrasi di Indonesia tidak menyeluruh karena sistem jaringan yang terpusat hanya di Jakarta, atau bisa disebut dengan sentralis. Demokrasi ini harus berkembang di seluruh Indonesia, sementara sistem pertelevisian yang ada tidak memungkinkan masyarakat di daerah luar Jakarta menjadikan televisi sebagai sarana peningkatan kualitas demokrasi di daerahnya masing-masing dan tidak bisa memperoleh informasi yang relevan dengan kepentingan di daerah mereka dari layar TV. Contohnya, televisi nasional tidak tertarik untuk menayangkan acara setengah jam berisikan perdebatan antara wali kota, LSM dan anggota DPRD di Sumatera Selatan karena tidak memiliki nilai jual bagi penonton di Indonesia. Yang kedua, dimensi sosial budaya. Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya, terdapat adat, seni, norma, dan nilai di dalamnya. Namun sistem siaran pertelevisian Indonesia
tidak dapat mendukung nilai keragaman tersebut. Yang terjadi saat ini, tidak ada satupun keragaman budaya yang ditampilkan di televisi swasta. Dapat dikatakan bahwa sistem siaran yang terjadi saat ini telah mengingkari kebinekaan. Yang terjadi adalah homogenitas dan penyeragaman budaya dalam makna sebenarnya tanpa memberi tempat bagi keragaman budaya untuk hidup. Contohnya, dilihat dari nilai keagamaan. Pada bulan Ramadan, seluruh Indonesia harus merasakan suasana Ramadan dengan adanya acara siraman rohani sepanjang hari. Ketika Lebaran pun juga begitu. Sementara pada saat Natal perayaannya jauh lebih sepi di stasiun televisi nasional. Akibatnya wilayah-wilayah yang masyarakat Kristennya lebih dominan, perayaan Natal di televisi tidak berlangsung dalam kadar proporsional. Yang ketiga, dimensi ekonomi. Bagian terbesar dari belanja iklan selalu diserap oleh stasiun televisi yang termasuk dalam kategori 10 besar, dan semuanya berada di Jakarta. Stasiun-stasiun televisi nasional tersebut dapat mencapai skala ekonomi raksasa karena diberi hak untuk menjangkau puluhan juta penonton Indonesia dengan memanfaatkan frekuensi siaran di berbagai wilayah. Hak ini tidak dimiliki oleh stasiun-stasiun lokal, karena jangkauan siaran stasiun-stasiun televisi lokal tersebut terbatas. Mereka tak dapat bersaing dengan stasiun-stasiun televisi nasional. Itulah yang membuat mereka akan mengalami kematian perlahan. Dynamic Morning yang 1832-1035. Jadi setelah banyaknya permasalahan yang berkaitan dengan UU Nomor 32 Tahun 2002 dalam bidang penyiaran televisi Indonesia di berbagai bidang seperti politik, sosial budaya, dan ekonomi, maka dirancanglah sebuah peraturan bernama SSJ atau Sistem Siaran Berjaringan. Jadi singkatnya SSJ ini tuh dibuat sebagai upaya solusi untuk menghilangkan permasalahan yang udah tadi disebutkan oleh Mbak Dinda Putri Mardika. Jadi SSJ itu singkatnya berangkat dari pemikiran sistem penyiaran yang demokratis dalam rangka mendorong partisipasi dan pemberdayaan lembaga penyiaran lokal, keberagaman isi siaran, dan perlindungan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh materi siaran. SSJ ini tuh jadi merupakan pola bergabungnya stasiun penyiaran lokal dengan stasiun penyiaran induk untuk dapat menyiarkan program secara bersama-sama sehingga membentuk wilayah siaran yang lebih luas gitu dan beragam tentunya. Konsepnya sendiri itu ada dua, yaitu yang pertama ada keberagaman kepemilikan atau diversity of ownership, dan yang kedua itu ada keberagaman isi atau diversity of content. Tujuan dari SSJ ini sendiri itu adalah agar stasiun televisi lokal dapat menjadi afiliasi jaringan sistem nasional, karena sebelumnya dia itu kan adalah stasiun-stasiun independen yang membiayai dirinya sendiri, jadi dia nggak dibiayai oleh siapapun gitu. Jadi sehingga dapat mengembangkan stasiun lokal dan komunitas yang kalah bersaing untuk berkembang dengan menciptakan konten-kontennya sendiri. Kemudian ciri-ciri SSJ ini sendiri itu ada 5 poin utamanya. Yang pertama, setiap stasiun televisi swasta memiliki jangkauan siaran yang terbatas sesuai dengan wilayah jangkauan siaran yang ditetapkan. Yang kedua, tidak ada lagi stasiun televisi swasta nasional yang siarannya itu dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia secara langsung hanya dengan stasiun relay atau transmitter saja. Yang ketiga, siaran sebuah stasiun televisi swasta dapat menjangkau daerah di luar wilayah jangkauan siarannya hanya dengan perantara stasiun televisi yang berada di wilayah tersebut. Jadi dia terbatas dan harus diperantarai oleh stasiun televisi yang berada di wilayah tersebut gitu intinya. Yang keempat, stasiun televisi yang hendak melakukan siaran nasional dapat melakukannya dengan perantara rangkaian stasiun-stasiun televisi yang terjalin dalam sebuah jaringan televisi. Yang kelima, tidak ada lagi izin siaran nasional, yang ada hanya izin penyelenggaraan penyiaran yang hanya berlaku di wilayah jangkauan siaran yang telah ditetapkan. Gitu. Kemudian kita melanjut ke materi kendala SSJ atau sistem siaran berjaringan. Karena ternyata SSJ ini tuh pelaksanaannya tidak sebagus yang rancangannya. Jadi dia masih ada permasalahan yang terdapat dalam SSJ ini.
Yang pertama itu ada diversity of ownership yang tidak ketat. Kita kan tahu tadi kalau misalnya SSJ itu menawarkan dua konsep. Yang pertama ada diversity of ownership dan yang kedua ada diversity of content. Nah, permasalahan yang pertama ini, diversity of ownership yang tidak ketat ini tidak didukung dengan peraturan pelaksanaan yang kuat. Jadi dia masih hanya sebatas mimpi belaka dan tidak terrealisasikan dengan baik. Contoh singkatnya itu adalah di SD sendiri itu kan sebenarnya ada peraturan pembagian saham televisi yang dari induk sampai ke cabang-cabangnya, dan itu porsinya memang berbeda-beda. Aturannya sendiri itu dia itu setiap saham itu nggak boleh dimiliki oleh owner yang sama, jadi harus berbeda-beda. Nah, akan tetapi peraturan tersebut itu sebenarnya pertama dia itu serampangan dan hanya dibuat sebagai untuk membatasi konglomerasi belaka. Jadi permasalahan di situ tuh adalah banyak yang masih kayak melanggarnya. Jadi dia pembagian sahamnya itu memang nama PT-nya berbeda-beda, akan tetapi kepemilikan ownernya itu sama saja, sehingga ya nggak ada bedanya dengan yang sebelumnya, begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Ayu Kirani, nomor induk 183211029, akan melanjutkan slide berikutnya. Pertama saya akan membacakan slide-nya terlebih dahulu. Dalam poin D, pemerintah dan KPI sama sekali tidak berniat untuk menerapkan kewajiban SSJ. Pemerintah sebenarnya sudah mengeluarkan peraturan mengenai stasiun jaringan. Namun, peraturan tersebut serampangan atau tanpa ada perhitungan dan tidak operasional sehingga tidak dapat dijalankan. Mengambil dari jurnal yang telah ditulis oleh Amin Sabana, beberapa identifikasi yang terungkap sebagai kendala pelaksanaan SSJ antara lain ditemukannya beberapa pasal karet sehingga menyebabkan peraturan pelaksana yang dibuat menjadi multi-interpretatif dan menjadi tidak implementatif. Kemudian juga ada seperti diversity of ownership dalam UU itu masih tidak ketat sehingga hanya mensyaratkan PT-nya berbeda. Lalu ada juga permohonan izin siaran tertulis kepada Menteri melalui KPI. Ini menyebabkan KPI tidak memiliki wewenang yang kuat dalam memberikan sanksi kepada lembaga penyiaran. Ada juga aturan yang seharusnya mengatur larangan tayangan berjaringan di jam-jam hantu. Itu masih kurang atau bahkan tidak ada. Jam hantu di Indonesia itu masih dari jam 12 malam sampai jam 5 pagi. Nah, lalu ada juga penyimpangan SSJ yang dijalankan LPS antara lain dengan melakukan jual beli lembaga penyiaran. Praktek SSJ pun yang dijalankan memperlihatkan keengganan LPS sharing kepemilikannya dengan daerahnya masing-masing. Lalu kita akan mulai membaca slide yang selanjutnya. Pada poin E, gangguan eksternal dari berbagai pihak. Di sini, banyak pihak, terutama LPS, menjelekkan penerapan sistem jaringan dan membuat propaganda bahwa sistem televisi berjaringan ini akan menghentikan stasiun televisi di Jakarta melakukan siaran ke daerah-daerah di luar Jakarta. Demi menolak sistem siaran berjaringan yang sudah dibuat oleh pemerintah, mereka membuat semacam propaganda yang sering ditiupkan bahwa sistem televisi berjaringan ini akan membawa dampak yang negatif untuk masyarakat luas terhadap sistem untuk masyarakat luas. Masyarakat ditakut-takuti bahwa dengan sistem stasiun berjaringan ini, masyarakat luar Jakarta hanya akan menyaksikan siaran yang disiarkan oleh stasiun televisi lokal, seolah-olah nampak dengan sengaja dikembangkan untuk memobilisasi penolakan kolektif masyarakat luas terhadap sistem siaran televisi berjaringan. Ini adalah kendala nomor 4. Di sini disebutkan bahwa pemerintah dan KPI sama sekali tidak berniat untuk menerapkan kewajiban SSJ. Pemerintah sebenarnya sudah mengeluarkan peraturan mengenai sistem jaringan tersebut. Namun, peraturan tersebut serampangan atau tanpa adanya perhitungan terlebih dahulu dan tidak operasional, sehingga tidak dapat dijalankan. Sejak tahun 2005, sebenarnya pemerintah sudah banyak mengeluarkan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan LPS atau lembaga penyiaran swasta
yang tidak mewajibkan berlangsungnya perubahan mendasar tersebut, dan mereka seolah membiarkan saja perkembangannya. Sementara itu, tahun 2007, disadari amanat undang-undang tersebut sebenarnya sudah harus diterapkan. Pemerintah kembali mengeluarkan keputusan yang menyatakan menunda kewajiban pelaksanaan SSJ atau sistem siaran berjaringan hingga bulan Desember tahun 2009. Pemerintah yang mengeluarkan peraturan tersebut cenderung lebih pro pada pelaku penyiaran besar yang dinilai selalu berseberangan dengan advokasi yang dilakukan oleh kelompok masyarakat sipil yang peduli dengan siaran nasional. Kendala yang nomor 5 adalah gangguan eksternal dari berbagai pihak. Banyak pihak, terutama LPS, menjelekkan penerapan sistem siaran berjaringan ini dan membuat propaganda bahwa sistem berjaringan akan menghentikan stasiun televisi Jakarta melakukan siaran ke berbagai daerah-daerah di luar Jakarta. Salah satu cara yang mereka lakukan adalah dengan menggambarkan secara berlebihan tentang beban bagi stasiun televisi nasional. Contohnya, seringkali juru bicara industri menyatakan untuk mendirikan stasiun televisi jaringan di tiap daerah yang memerlukan biaya atau dana hingga puluhan miliar rupiah. Sedangkan propaganda yang terjadi di sini adalah masyarakat sering ditakut-takuti bahwa dengan sistem siaran jaringan, masyarakat luar Jakarta hanya akan menyaksikan siaran yang disiarkan oleh televisi lokal saja. Sangat mungkin hantu tersebut atau hantu semacam ini sengaja dikembangkan untuk memobilisasi penolakan kolektif masyarakat luas terhadap SSJ atau sistem siaran. Sekian dari kami kelompok 2. Mohon maaf apabila selama kami melakukan presentasi ini banyak sekali kesalahan. Itu datangnya dari pribadi kami semua. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat dan ilmu bagi rekan-rekan semua. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.